Salam dan bahagia, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai topik Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Elizabeth Yanuarista. Yang kedua, Cynthia Nasrani Bilang. Yang ketiga, Maria Juvianti Mayorga. Yang keempat, Henny Peradika. Dan yang terakhir, saya sendiri, Nyoman Sarini. Baik, langsung saja ke penjelasan materi. Sistem pengendalian manajemen sektor publik fokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Kemudian, aktivitas pengendalian manajemen ada 7. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, koordinasi. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, pengendalian keputusan. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, pengendalian. Dan yang ketujuh, penilaian kinerja. Tipe pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian preventif. Perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional. Pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran yang digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Analisis kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Yang berikutnya, struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi manajemen didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban yang bertujuan. Yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya Goal Kangroots. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Selanjutnya, pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya. Pusat yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Contohnya, Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua, pusat pendapatan. Pusat yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya, Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga, pusat laba. Pusat yang menilai kinerja manajer berdasarkan laba yang dihasilkan. Contohnya, BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik Pemda, bandara, dan pelabuhan. Yang keempat, pusat investasi. Pusat yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan terkait dengan investasi yang ditanamkan pada pusat yang dipimpinnya. Contohnya, Departemen Riset dan Pengembangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian basic layout. Struktur pusat pertanggungjawaban hendaknya sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk bottom-up budgeting atau participative budgeting. Oleh karena itu, proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus manajer pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal, yang pertama perumusan, yang kedua perencanaan, yang ketiga penganggaran, yang keempat operasional, dan yang kelima evaluasi kinerja. Pada saluran komunikasi informal yaitu yang pertama
komunikasi langsung, yang kedua pertemuan informal, yang ketiga diskusi. Saluran komunikasi formal, yang pertama perumusan strategi, merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan serta strategi organisasi. Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi dengan menggunakan analisis SWOT. Baik, saya akan melanjutkan membahas materi mengenai saluran komunikasi formal. Langkah-langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi yaitu 1. Memulai dan menyetujui proses perencanaan strategik. 2. Identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi. 3. Klarifikasi misi dan nilai organisasi. 4. Menilai lingkungan eksternal. 5. Menilai lingkungan internal. 6. Identifikasi isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. 7. Perumusan strategi untuk mengelola isu-isu. 8. Penetapan visi organisasi untuk masa depan. Berikutnya, saluran komunikasi formal. 2. Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perencanaan strategik merupakan proses menurunkan strategik dalam bentuk program-program. Berikutnya, tujuan perencanaan strategik yaitu untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dan manajer di bawahnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu manfaat perencanaan strategis. Perencanaan strategis sangat penting bagi organisasi. Manfaat strategis bagi organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategis yang ditetapkan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber dana yang optimal. Yang keempat, sebagai rangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek. Yang kelima, sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih luas. Yang keenam, sebagai alat untuk memperkecil rentangnya alternatif strategi. Mengubah perencanaan strategis menjadi tindakan nyata. Ada beberapa hal pendukung perencanaan strategis menjadi tindakan nyata. Yang pertama, struktur pendukung baik secara manajerial maupun political will. Yang ke-B, proses dan praktik implementasi di lapangan atau kultur organisasi. Baik, selanjutnya yaitu saluran komunikasi formal. Penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan, di mana proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut adanya pengaruh politik dan proses penganggaran. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian dengan menciptakan reward dan punishment sebagai pendorong terciptanya tujuan organisasi dan untuk menciptakan kepuasan bagi setiap individu. Reward dapat dibentuk seperti finansial. Finansial itu seperti gaji, bonus, dan tunjangan. Seterusnya yaitu non-finansial, yaitu promosi atau jabatan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, salam.